Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di cuaca saat ini yang mudah-mudahan jadi hujan yang penuh berkah bagi kita sekalian. Kita diberi nikmat kembali untuk ngaos lanjutkan tafsir surat Yasin. Harusnya libur ya sekarang ini ya. Hujan ya dah. Semuanya sehat toh? Sekarang sibuk nyari apa nih pas hujan kayak gini? Ungkrong pun wonten? Sudah ada? Hah? Sudah banyak apa belum ongkrongnya? Belum keluar. Oh berarti sebentar lagi kajianku sepi ya iki ya. Soalnya sibuk golek ongkrong. Nandur berarti sekarang. Baik. Sekarang bahas tentang sholat malam. Riyadhus Shalihin. Bab keutamaan Qiyamul Lail. Lihat Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi kitab Al-Fadhail. Bab keutamaan Qiyamul Lail. Bab 212. Baca. Nabi SAW biasa tidur awal malam. Nabi biasanya tidur awal malam, enggak senang begadang. Apalagi cuma nunggu pergantian tahun. Berganti 2019 jadi 2020. Nunggu dari bareng Isya sampai jam 12. Terus bakar apa? Hah? Bakar apa? Ayam juga ada. Terus kembang apinya itu ada petasan juga, mercon. Apalagi bom ada nggak? Bom sekalian gitu? Wonten mboten? Ibu ngapain kemarin Bu? Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak, kok iso tidur ya? Apa orang nasi ribut ah? Kemarin di sini tuh nggak ada apa-apa ya, di sini nggak ada rame-rame ya, kembang api orang nasi ribut-ribut. Kayaknya sudah nggak ada uang lagi, kayaknya punya utang lebih banyak daripada mau rayakan tahun baru. Iya dah, agak sepi ya sekarang ya Pak. Iya dah. Namun tempat wisatanya yang rame. Lihat ya, Nabi tidur awal malam. Awal malam ke jam berapa kira-kira? Jam 9, jam 10. Berarti kalau telat tidur itu jam berapa? Jam 12, jam 1. Pokoknya kalau bangunnya itu nanti telat subuh. Wes jelas itu. Kalau dia tidur awal malam, biasanya bangun bisa untuk subuh. Nah, kita lihat. Nanti ada 2 hadis yang sebutkan di sini tentang kebiasaan Nabi tidur awal malam dan bagaimana beliau salat malam. Dibaca. Wa anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwal al-laili wa yaqumu akhirahu fayusalli. Muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Nah, biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu sholat. Sholat apa? Sholat apa? Sholat malam. Boleh enggak sholat Isya jam 3? Nah, batasan sholat Isya sampai jam berapa? Sudah pernah tak ulang belum ini? Sholat Isya
Wah iki lali meneh iki bapak iki. Sholat isya paling tepat itu sampai nisful lail, pertengahan malam. Seseorang dibaleni meneh. Sholat isya paling lama itu sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu dihitung saking maghrib ganti subuh. Maghrib jam 6, subuh jam pinten? Jam sekawan nggih. Jam 6 sampai jam sekawan tadi berapa jam? Jam 6 sore sampai jam 4 subuh berapa jam? Ibu-ibu ngantuk paling. Berapa jam? 10 bagi 2 berapa? 5. 6 plus 5 11. Berarti besok kalau mau sholat ngisa tidak lebih dari jam 11. Nanti jangan digabung nanti. Wah Ustaz kalau ajeng sholat ngisa setengah 4, terus sisan tahajud, terus sisan witir, terus lanjut subuh, terus Ustaz tak tunggu tekan matahari terbit sekalian sholat isyraq, sholat syuruk. Seseorang dibaleni meneh nggih. Sholat isya tadi berakhirnya kapan? Pertengahan malam. Itu diingat. Jadi jangan menjelang subuh lagi sholat ngisa. Kecuali kalau punya uzur. Jam 12 wis rampung. Iya. Pernah. Ya, kecuali kalau ketiduran yang memang ada alasan boleh. Kalau enggak ya enggak boleh. Paham Bapak-bapak? Kapan tadi berakhirnya sholat ngisa? Jam 11 pertengahan malam. Ibu-ibu jam berapa tadi? Jam 9? 11 pertengahan malam. Ya. Jadi lihat di sini kalau dikatakan pada awal malam, oh berarti sebelum itu. Kalau pada akhir malam, nah untuk sholat malam, sholat tahajud lebih bagus di akhir malam, yaitu setelah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir jam berapa? Iya wis dihitung urung ki apa gur ngawur. Coba lihat tadi malam 10 jam toh dibagi 3 berapa? Ya ora iso hitung iki lho. 10 bagi 3 berapa? 3,3. Jam 4 kurangi 3,3 jam pinten? Pak Parji. Buah aku lali. Jam 4 kurang 3 berapa? Jam 4 kurang 3? Nah, jam 1 berarti sepertiga malam terakhir. Sampai jam berapa berarti? Jam 4. Berarti setengah 4 masih sepertiga malam terakhir enggak? Masih. Jam 3? Masih. Jam 4 kurang seperempat? Masih. Pokoknya sebelum subuh. Nah, sekarang baca faedah hadis. Pertama, sholat pada akhir malam lebih afdal daripada awal malam. Nah, kalau mau hitung-hitung sholat malamnya jam 10 dibandingkan dengan sholat malamnya itu jam 3 tadi, lebih afdol yang jam 3. Terus yang kedua, akhir malam itu lebih mudah dikabulkan doa. nah maka kalau mau doa-doanya terkabul, berdoalah pada akhir malam. Sepertiga malam terakhir. Doa lebih mudah diijabahi karena apa? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Allah turun ke langit dunia pada tiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam. Berarti sepertiga malam terakhir. Dan siapa berdoa maka Allah akan kabulkan. Siapa yang minta maka Allah akan beri. Siapa mohon ampunan Allah akan beri ampunan. Menunjukkan doa-doa akan terkabul pada sepertiga malam terakhir. Maka perbanyaklah doa saat itu. Pak Ustadz, saya nggak sholat karena lagi haid. Boleh nggak bangun malam untuk berdoa saja? Boleh.
Karena hadisnya sebutkan umum, tidak mesti diiringi dengan sholat. Bisa saja dengan berdoa. Boleh nggak wanita haid itu berdoa, ibu-ibu? Boleh nggak zikir? Boleh nggak berdoa? Boleh. Apa yang nggak boleh untuk wanita haid? Sholat, terus puasa, terus apa? Baca Al-Quran boleh. Yang nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang murni tulisan Arab. Masuk masjid boleh atau tidak? Boleh. Duduk di masjid boleh atau tidak? Boleh. Duduk ikut pengawasan di masjid boleh tidak, Bu? Boleh. Apalagi yang nggak boleh untuk ibu-ibu? Tidur bareng suami boleh nggak? Pas lagi haid? Boleh nggak? Boleh. Yang penting orang macam-macam. Suami ini. Iya kan? Oh, kalau orang Yahudi dulu di masa mereka itu kalau dengan istrinya ketika istri haid nggak boleh tidur bareng, nggak boleh. Masya Allah, syariat Islam itu malah mudahkan. Walaupun dalam keadaan haid boleh laki-laki tidur bareng istri. Istrinya siapa? Bojone dhewe. Kalau wis duwe, sik ora duwe karo guling. Terus baca lagi. Nabi SAW biasa tidur di awal malam. Dari Abu Ishaq, beliau berkata bahwa beliau menanyakan kepada Al-Aswad bin Yazid tentang perkataan Aisyah mengenai sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah berkata, "Kana yanamu awalal laili wa yuhyi akhirahu, thumma in kanat lahu hajatun ila ahlihi qada hajatahu, thumma yanamu fa idza kana 'inda an-nida'il awwali qalat wa thaba wala wallahi ma qalat qama." فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam dan beliau menghidupkan akhir malam dengan sholat. Jika beliau memiliki hajat hubungan badan dengan istrinya, beliau menunaikan hajat tersebut, kemudian beliau tidur. Pada adzan subuh pertama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Aisyah mengatakan bahwa beliau bangun. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air. Aisyah tidak mengatakan bahwa beliau mandi. Dan aku mengetahui apa yang Aisyah maksudkan. Jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam keadaan junub, beliau berwudu seperti wudu seseorang yang hendak sholat. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa tidur di awal malam. Berarti nggak senang begadang, Pak. Kadang ini kalau bapak-bapak itu begadang itu, ya Allah, sampai nggak mikir subuh loh, coba lihat itu. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalnya rapat RT. Iya tak? Misalnya lagi apa? Rewang. Misalnya lagi apa, Bu? Golek ungkrung gimana itu? Malam enggak? Malam enggak ada? Semalas. Apalagi malam yang ada kebutuhan apa? Apalagi? Pak? Nonton bola? Bukan kebutuhan. Jaga malam, ya toh, di pos ronda. Namun kadang di pos ronda itu biasanya yang gur main kartu. Terus kartunya juga main tuh kadang ada judinya. Yang kalah nanti pakai apa ini, jepitan jemuran itu, taruh di kuping sini. Sik kalah. Apa ini pasang taruhan uang lagi di situ, judi. Ya toh, seringnya kayak gitu toh. Gak ada itu di pos kambling itu moco ikro gitu sinau apa moco Quran. Gak ada itu. Apa nyetel TV yang ada ceramah.
Wah itu nggak ada itu kayak gitu. Paling gue nonton sinetron apa bola, ya dah di pos ronda. Lagi orang manfaat. Makanya ada yang nggak mau hadir terus nanti bayar iuran saja gitu. Karena lihat mudorotnya lebih besar. Oke orang manfaat. Apa mending itu ada yang ngulang sesuatu gitu di situ itu loh. Tuh kumpul asap rokok, kumpul judi. Ya ada yang bicara-bicara juga yo saru-saru. Ada yang juga rasani orang. Wah macam-macam itu dalam pos kamling itu. Komplit pokoknya. Komplit rusaknya. Yang kalau Nabi SAW lihat kalau tidak ada manfaat, maka beliau lebih memilih tidur pada awal malam. Biar nanti bisa bangun di akhir malam. Maka jika beliau punya hajat di sini sebutkan, yaitu misalnya dengan istrinya, beliau menunaikan hajat tersebut kemudian beliau tidur. Berarti beliau hubungan intim dengan istrinya baru kemudian tidur. Kemudian pada azan subuh pertama beliau SAW duduk. Aisyah katakan beliau berdiri di situ menuangkan air. Nah jika beliau SAW tidak dalam keadaan junub, beliau berwudu. Berarti kalau junub diperintahkan untuk apa? Mandi besar. Cara mandi besar bagaimana mandi junub? Mandi junub gimana? Bersihkan dulu apa nih? Rukun yang mana rukun? Rukun yang mana rukun? Rukun mandi. 1 niat. 2 mengguyurkan air ke seluruh badan. Terus tak ulang-ulang terus loh. Ulang. Rukun mandi ada 2. 1 niat. 2 mengguyurkan air ke seluruh badan. Diguyurkan semua dari kepala sampai kaki. Kalau yang sempurna pakai apa duluan sebelum mengguyurkan air? Apa dulu? Cuci kemaluan dulu. Baru kemudian apa? Wudu. Baru kemudian guyur kepala. Rambut, kepala 3 kali. Setelah itu badan. Milih yang kanan dulu. Baru kemudian yang kiri. Kaki kanan. Baru kemudian kaki kiri. Terus bisa pindah tempat. Pindah tempat untuk apa? Cuci kaki. Itu yang sempurna. Ya, yang penting tadi awali dengan niat. Niatnya untuk mandi besar. Nah kalau junub beliau mandi junub. Kalau tidak junub beliau mau sholat subuh cukup berwudu. Kalau ada air. Ya, kalau tidak ada air atau sulit menggunakan air, gantinya apa? Tayamum. Namun tidak boleh tayamum walaupun alasannya dingin. Padahal ada air, nggak boleh. Apalagi dingin-dingin kayak saat ini itu loh. Dingin banget, Ustaz. Boleh nggak tayamum? Oh nggak boleh. Solusinya apa kalau gitu? Air hangat. Kalau enggak, ya enggak usah junub. Iya toh? Kalau itu suruh mandi. Kalau wudu bisa pakai air hangat. Mandi juga bisa pakai air hangat. Jadi Rasulullah SAW 2 keadaan ji. Kalau bangun subuh bisa jadi beliau junub, nanti mandi junub. Berarti malam itu dia tunda itu mandinya sampai subuh. Atau ketika tidak junub berarti beliau cukup berwudu. Walaupun bangun-bangun dalam keadaan cuacanya dingin. Pokoknya kalau mampu gunakan air tetap gunakan air. Satu lagi begadang tanpa keperluan itu tercela. Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Rasulullah benci, tidak senang ada yang tidur sebelum salat Isya.
Itu tadi itu loh. Karena mau sholat isyaknya nanti jelang subuh. Iya tak? Nah, jadi dia tidur bar maghrib langsung bablas sampai jam 3. Terus sholat apa tadi? Isya. Sekarang boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh tidur sebelum isya. Isya dulu baru kemudian tidur. Larangan yang kedua, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ini bentuknya macam-macam. Bisa nonton bola, bisa lagi nunggu pergantian tahun. Nah, bisa lagi jagongan terus sampai tengah malam. Nggak boleh. Hukumnya makruh. Coba lihat keterangan saking Ibnu Battal. Ibnu Battal menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka begadang setelah sholat isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir jika sampai luput dari sholat subuh berjamaah. Karena khawatir luput saking sholat apa? Subuh berjamaah. Wallahu a'lam bissawab. Masih ada lanjutannya? Umar bin Khattab. Lanjut. Umar bin Al-Khattab sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat isya. Beliau mengatakan, apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap? Nah lihat, ada orang yang begadang di awal malam, ya. Umar peringatkan, nanti kalau kalian telat gimana? Telat apa maksudnya? Telat subuh. Karena begadang, dia baru tidur jam 1, akhirnya nanti bangun jam 10 pagi. Ya, akhirnya subuhnya itu kelewatan. Kalau ini lakukan sengaja berarti sama saja meninggalkan sholat subuh. Ini peringatan keras saking Umar bin Khattab. Maka kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat tepat waktu. Caranya gimana biar subuhnya tepat waktu? Kurangi begadang. Kecuali tadi ya, kalau punya manfaat ada kebutuhan. Di antaranya ngaji. Ngajinya sampai malam walaupun sampai ngantuk. Ini ngantuk kenapa mboten iki? Kalau ngajinya sampai jam 9 atau jam 10 baru dia tidur mboten masalah karena ada kebutuhan. Iku wis dicatat. Sebagaimana keadaan saking sahabat Abu Hurairah biasanya lembur. Lemburnya apa? Untuk ngulang belajar hadis. Abu Hurairah ngulang hadis-hadis yang sudah dihafalkan supaya kuat hafalannya, dia hanya bisa lembur ketika itu. Akhirnya nggak sholat malam, cuma bisa sholat subuh. Nabi SAW suruh ganti, sholat malamnya diganti sholat duha, witirnya lakukan sebelum tidur. Jadi itu bisa jadi solusi. Wallahu a'lam bissawab. Bisa sekarang kalau mau bertanya bisa lewat WA, radio langsung. Tuh, silakan kirim pertanyaan Anda 0812-281-85131 via WA. Atau ke kertas langsung bisa, tanya ke depan. Pengumuman dulu Ji. Besok malam Ahad apa? Kliwon. Ini ada permintaan saking jamaah Semanu, wonten pengawasan di sebentar. Di Masjid Besar At-Taubah Kuwon Lor Pacarjo Semanu. Nanti hari Sabtu malam Ahad Kliwon Ba'do Ngisak sampai selesai. Besok malam Sabtu tetap ada di Karangreje nggih. Mau hujan kayak mau petir kayak tetap ngaji pokoknya. Enggak libur. Kalau saya bilang libur baru libur. Terus nanti yang tablik akbar di malam Ahad Kliwon tadi dihadiri juga oleh Pak Imawan Wahyudi insyaallah Wakil Bupati Gunung Kidul. Terus hari Ahad, besok Ahad apa besok Kliwon. Ba'da subuh tetap ada kajian Bulughul Maram. Saya ulang, ba'da subuh tetap ada kajian Bulughul Maram. Bapak-bapak yang biasa ikut nggih, ba'da subuh bisa nginap malamnya juga nggak apa-apa. Kemudian jam itu seperti biasa kajian di Tanjung Sari.
Tempatnya di Aula Kecamatan Tanjung Sari. Ya, berarti aula kantor camat. Aulanya kantor camat atau aula sendiri itu? Pendopo itu. Iya, baik. Terus habis dari itu Karangtengah. Karangtengah di mana besok ya? Kedung. Kedung berapa? Jadi satu itu ya? Ya, Balai Dusun. Baik. Ada yang dari radio tanya? Baca. Ustaz, gimana umrohkan ibu anak tapi gak ditemenin mahramnya? Gimana Ustaz hukumnya? Baik. Kalau itu umroh yang wajib, maka bisa mendahulukan wajibnya daripada syarat mahram tadi. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Sehingga kalau memang itu darurat, boleh berangkat. Namun saran saya tetap ditemani mahram lebih bagus. Terus kedua, saya tidurnya jam 11 sampai 12 malam, tapi tetap bisa bangun subuh. Apakah boleh saya tetap tidur malam? boleh. Yang penting tadi kuncinya bisa bangun subuh. Namun afdolnya tidur pada awal malam. Terus, apa hukumnya suami yang menjadikan istrinya sebagai tulang punggung keluarga? suami apaan itu? Ya, yang jadi tulang punggung keluarga adalah suami. Maka nggak boleh suruh istrinya kerja, kemudian suaminya cuma nongkrong di rumah, ngopi, ngeteh, tarik rokok. Nggak boleh. Suaminya dosa di situ. Maka Nabi SAW itu katakan, kafa bil mar'i itsman ayyudhayyi'a may yakut. Cukup seseorang dikatakan berdosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang jadi tanggung jawabnya. Kecuali kalau sudah nggak bisa kerja lagi. Ya, kalau selama dia masih bisa kerja, dia harus tanggung istri dan anak-anak. Lanjut. Ustaz, benarkah sholawat ini dapat menghapus dosa 80 tahun? Mana sholawatnya itu? Dibaca setelah sholat asar, adakah dalilnya? Sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi. Itu aja. Keutamanya tadi apa? Menghapus dosa 80 tahun. Enak banget itu ya, sholawat wae 80 tahun terampuni. Aku nongkrong wae bar ngasar rasa ngaji wae. 80 loh itu. Enak banget ya. Wallahu alam, riwayatnya enggak jelas, enggak usah diamalkan. Lanjut. Apakah berdoa pada saat sujud di dalam sholat sebagian bisa memakai bahasa Indonesia karena ada hajat tersendiri? Tetap pakai bahasa Arab karena di dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia, itu aturannya. Kalau mau bisa doanya dalam batin. Namun ingat, dalam batin tidak disebut berdoa yang diucap ya. Kalau enggak bisa nanti setelah sholat ba'da salam berdoa. Atau dia manfaatkan doa antara azan dan iqomah. Atau dia berdoa, ini saat ini sering hujan ini loh. Setiap kali hujan turun itu juga waktu mustajabnya, waktu terkabulnya doa. Waktunya banyak sekali kok, bukan hanya dalam sholat saja. Kalau memang enggak bisa bahasa Arab. Baik, terus. Saya adalah seorang cadel dan lidah saya kadang kaku. Sehingga ketika sholat saya mengulang-ulang bacaan saya sampai huruf hijaiyahnya benar dan menyebabkan sholat saya sangat lama. Apakah Ustaz punya solusi sebenarnya? Kemudian seperti apa yang bisa saya ambil? Solusinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Karena dia bisanya itu ya sudah, nggak perlu dipaksakan. Lanjut lagi. Sholat jamaah dengan suami saya di sebelah kiri, boleh tidak Pak Ustaz? Apa? Sholatnya? Sholat jamaah dengan suami saya di sebelah kiri, boleh tidak Pak Ustaz? Baiknya sebelah kanan atau pokoknya di belakang. Nggak mesti syaratnya kanan atau kiri, pokoknya di belakang suami. Namun saya tanda tanya ini, suaminya kok nggak ke masjid? Ya, kalau hujan mungkin, masa tiap hari hujan terus? Ya, kalau suaminya sholat di rumah tanpa ada alasan nggak boleh, kecuali ada alasan seperti hujan deras. Terus, jika kita ziarah kubur, apakah wajib membawa dan menaburkan bunga? Dan apa hukumnya menabur kembang di kuburan?
Menabur kembang di kuburan termasuk keyakinan dan perkara yang tidak perlu dilakukan. Kalau ini keyakinannya untuk mengurangi siksa kubur, nggak ada dalilnya. Kalau itu keyakinannya untuk buat kuburnya jadi wangi, juga nggak perlu. Kubur nggak perlu wangi. Kubur itu dibutuhkan orang yang di dalam kubur tadi dikirim pahala. Pahalanya bisa dari mana? Doa. Iya toh? Bisa saking sedekah, bisa mempuasakan dirinya, bisa tunaikan janji, bisa tunaikan wasiat. Nah, itu masuk. Sedangkan memberi wangi seperti itu tidak perlu. Terus, apabila ada istri yang ditinggal mati suaminya dan dia menikah lagi, apa di akhirat nanti akan dipertemukan dengan suami yang mana? wallahu a'lam. Saya belum tahu. Apa suami pertama, apa suami kedua? Wallahu a'lam. Terus, Ustaz, misal saya selalu meminta maaf kepada orang tua tentang sikap yang tidak santun, boleh nggak Ustaz? boleh minta maaf, bahkan jadi wajib kalau membuat orang tua kecewa. Terus, apa hukumnya bila saya meminjamkan uang ke saudara saya untuk keperluannya dan pada saat itu juga saudara saya itu menyuruh saya untuk mengantarkannya di sebuah acara, dan di perjalanan saudara saya itu menawarkan untuk membelikan bensin. Yang pengen saya tanyakan, apakah uang bensin itu termasuk riba? kamu dapat keuntungan. Itu nggak ada masalah di sini. Mana masalahnya? Keuntungannya wonten. Itu hal yang wajar saja gitu. Nggak ada masalah di situ. Lanjut. Bagaimana sikap kita dengan fenomena ahli ilmu yang saling tahdzir dan kita ragu apakah sudah berada pendapat yang benar apapun? Dilihat dulu yang saling mentahzir, saling mengingatkan ini berilmu dengan berilmu atau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, nggak apa-apa itu diingatkan. Wong ini nggak punya ilmu kok. Misalnya dia katakan kiamat nanti akan terjadi 1500 Hijriah atau besok 2020. Ini sudah 2020 toh. Nah, nanti Imam Mahdi akan keluar misalnya. Ngawur pendapatnya. Boleh diingatkan kayak gitu supaya orang-orang tidak percaya dengan pendapat kayak begini. Namun kalau dengan orang berilmu mendingan banyak didiamkan saja, tidak perlu banyak dibahas. Terus, Bismillah, mau bertanya, bagaimana hukum seseorang yang mengatakan dan meyakini Allah ada tanpa tempat? Maksudnya mengingkari Allah berada di atas arsy. Apakah bisa dihukumi kafir? perlu rincian. Yang jelas keyakinan yang benar Allah berada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Allah bukan berada di mana-mana. Terus, jika Allah menakdirkan seseorang hamba untuk bermaksiat, lalu mengapa Allah menghukum hamba karena perbuatan maksiat? karena orang bermaksiat atas pilihannya sendiri. Allah tidak maksa dengan takdir. Orang berbuat maksiat itu atas pilihannya sendiri. Sama seperti kita ngaji. Ngaji pilihan bapak-bapak sendiri enggak? Iya toh? Enggak mungkin jenengan bilang, ini berangkat dari Tanjung Sari terus bilang, waduh saya ini kayaknya didorong nih ya Allah dari Tanjung Sari sampai sini. Padahal saya mau nonton TV. Namun saya didorong, ditarik sampai ke DS. Itu enggak mungkin. Pasti itu karena pilihan dia mau berangkat ngaji. Sama seperti orang maksiat. Ada orang selingkuh. Ada yang bilang itu Allah paksa dia selingkuh. Setelah selingkuh, waduh wis terlanjur nih Allah, wis takdir ya aku selingkuh. Ada yang bilang kayak gitu? Enggak, itu salah dia sendiri. Enggak mungkin beralasan dengan takdir. Maka maksiat itu Allah tahu terjadi pada makhluk, namun itu atas pilihannya. Allah tidak memaksa. Lanjut. Ustaz, bagaimana membedakan syirik besar dan syirik kecil? Kemudian apa konsekuensi dari masing-masing syirik tersebut? Syirik besar
biasanya sifatnya itu membuat, ini ada kalimat-kalimat tertentu itu dalam ayat ataupun hadis ada. Namun biasanya syirik yang besar itu ciri-cirinya diancam itu kekal dalam neraka, keluar dari Islam. Dan ibadah yang dimaksud dengan syirik besar itu ibadahnya murni kepada selain Allah. Contoh, berdoa kepada selain Allah, syirik besar. Jadi murni ibadahnya pada selain Allah. Sedangkan syirik kecil disebut syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam. Ibadahnya ini belum murni pada selain Allah. Contoh misalnya pakai jimat, pakai raja. Dia nganggap itu jadi sebab. Namun Allah tidak tetapkan itu jadi sebab. Ini masuk syirik kecil. Terus. Apa hukumnya berobat ke orang pintar yang katanya dirasuki jin muslim sehingga punya kemampuan menyembuhkan orang sakit? Wong komunikasi karo jin wae angel banget loh itu. Sekarang kalau kita dengan manusia komunikasinya jelas toh, bisa pakai HP. Sekarang komunikasi dengan jin tuh pakai apa? Pakai apa coba? Hah? Jinnya punya nomor HP? Punya Android jinnya? Atau ada aplikasi di Android itu komunikasi dengan jin? Ada? Enggak ada. Komunikasi saja enggak bisa. Bagaimana mau dia bilang itu enggak apa-apa itu berobat pada jin muslim tadi. Orang yang punya jin muslim itu enggak bisa. Itu cuma dikelabui sama jin saja. Enggak benar pengobatan kayak begitu. Terus. Hari kiamat kelak akan turun Isa al-Masih. Ya. Apakah Nabi Isa masih hidup? Masih. Nabi Isa saat ini diangkat ke langit. Nanti download di internet buku ini. Belum punya toh? Belum. Ora gaul. Nanti tak bahas di Wonosari insyaallah. Kemarin mangkat? Oh mangkat toh ning Yojo. Macet berarti pulangnya? Hah? Enggak macet? Ini beda. Belum punya, nanti kita ngaji di Alir saya tak kasih nanti. Nanti bisa download buku ini di website. Ini ada pembahasannya tentang turunnya Nabi Isa di sini dan dalil-dalilnya lengkap. Ya, ini tentang khusus Nabi Isa saja. Terus, Afwan mau bertanya bagaimana cara mengembalikan keislaman jika sudah batal keislamannya? Apakah cukup dengan bertaubat saja? itu kalau Islamnya ke Islam dari dulu maka cukup bertobat. Ya, nanti dengan tobat dia sholat sudah ada syahadat maka sudah cukup. Terus itu kalau Islamnya dari Islam ya dari dulunya. Beda kalau yang baru masuk Islam. Lanjut. Apakah kita harus berwudu lagi ketika kita selesai mandi wajib? Sedangkan ketika kita mandi wajib kita juga membersihkan kemaluan. Yang jelas sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan, pokoknya cuci kemaluan dulu, baru kemudian berwudu. Lanjut. Nanti ketika mandi, guyurkan air nggak nyentuh kemaluan lagi, gitu. Terus, selesai. Masih ada. Satu lagi. Anda mau bertanya mengenai apakah kaidah ini juga materi pagi tadi ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Nah itu wingi gue kaidah fikih tanggal 13 tanggal berapa 23 sampai 26 itu. Terus apa? Lanjut, apa pertanyaan? Kaidah fikih? Lanjut. Apa ya? Terus kertas. Sudah? Selesai? Sudah? Ingat ya, besok malam Sabtu tetap ada. Nanti yang pelajar daurah pelajar pergi ke Karangrecek juga. Malam Kamis libur 1 kali. Minggu depan lagi baru malam Sabtu libur 1 kali. Berikutnya baru normal kembali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi panjang umur, terus diparingi sehat, dan Allah terus jaga dalam kebaikan. Mugi-mugi hujannya bawa berkah untuk tanaman, untuk ternak, dan segala aktivitas kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan penjagaan yang sempurna dan diberikan husnul khatimah.
Demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.